Prabowo sendiri, jangan, Syekh Prabowo sendiri itu gemarnya pidato, Bung. Pidato. Wah, pas jadi pidato kan pening kita mendengar dia punya pidato. Nah, bukan membicarakan sesuatu gagasan yang sifatnya programatik dan berumah di birokrasi, bukan pidato. Pidato siap mati untuk rakyat. Para pemimpin harap siap mati untuk rakyat. Yo kayak gitu-gitu, Bung. Romantis. Kayak anak muda, anak-anak yang baru tumbuh. Pemuja Bung Karno, Bung. Pemuja Bung Karno, tapi itu juga menghina Bung Karno. Karena memuja Bung Karno hanya meniru gaya pidatonya. Rakyat Indonesia. Dikira keren itu ngomong, rakyat Indonesia. Bung Karno nggak begitu amat pidatonya. Ayo Bung, ayo. Salam. Salam Bung, salam dari TV Anak Bangsa. Dan mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membahas sesuatu yang fenomenal. Pendapat Bung, pendapat yang dahsyat sekali. Bahwa keadaan kita ini baik-baik saja. Dolar boleh naik seberapa dia mau. Yang penting rakyat desa tidak berbelanja menggunakan dolar. Itu udah tentrem, Bung. Yang penting kalian rakyat desa toh nggak pakai dolar, tentrem. Ya begitu, Bung. Saya berharap seluruh Indonesia, rakyat seluruh Indonesia, mungkin khususnya ya kalangan menengah kalangan menengah. Kalau seluruh kalangan menengah mendengar, itu sudah banyak, Bung. Syukur sedikit-sedikit ya di kalangan bawah, rakyat yang tidak berpendidikan tinggi juga mendengar. Itu supaya kita tahu. Supaya kita berbagi keheranan. Kok ada pemikiran semacam itu, kok ada orang yang bisa-bisanya berpikir semacam itu. Yaitu Bung, supaya rakyat tahu aja. Kritik-kritik sudah banyak. Para influencer, saya menyebutnya kaum influencer, itu menyerang dengan telak dan mestinya yang diserang ya merasa malu lah. Jadi dalam pikiran saya itu sebenarnya kalau dia mau bikin pernyataan semacam itu, mboyan nanya dulu. Karena ada itu kakak iparnya itu Profesor Sudrajat Jiwandono, itu ekonom yang niscaya sangat paham sefaham-fahamnya perkara bagaimana dolar naik dan pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat kecil. Iya, dialog sama beliau, barulah bikin satu statement. Tapi buat apa bikin statement supaya rakyat tentram, Bung? Rakyat tentram itu bukan ditentramkan oleh sebuah statement, tapi oleh apa yang namanya sebuah agenda programatik yang memang membebaskan. Itu menentramkan, Bung. Tapi kalau itu dibujuk,
oleh omongan seperti seorang rohaniwan, yaitu Syekh. Gimana kalau kita sebut Syekh Prabowo, Bung? Syekh Prabowo, presiden kita Syekh Prabowo, itu tidak senang, Bung, dengan kalangan terpelajar, kalangan akademisi, karena kalangan terpelajar itu hanya ngomong, saya tidak tahu itu. Mereka itu kan tidak bisa mendatangkan beras. Presiden Prabowo, Syekh Prabowo tidak tahu di kalangan kaum terpelajar yang membidangi urusan-urusan pertanian dan yang berhubungan dengan beras, ya mereka mendatangkan beras, Bung. Mungkin secara tidak langsung, tapi mereka mendatangkan beras. Jangan dikira enggak mendatangkan beras, tapi juga jangan berharap bahwa seorang intelektual, seorang akademisi itu mendatangkan beras dengan tangannya sendiri, nyangkul, nanam padi, lalu memanen padi, ya bukan dengan cara itu. Gitu, Bung. Tidak senang betul dengan suara-suara kaum terpelajar. Bung, itu bukan karena Syekh Prabowo itu ahli betul dalam bidang ilmu. Saya itu lama-lama bertanya betul, Bung, Syekh Prabowo itu mengerti apa? Urusan dolar, bahwa rakyat desa tidak pakai dolar itu membuat dia tentrem. Itu alasannya apa dan ilmu apa? Yang dia ketahui itu ilmu bidang apa? Yang kedua, kaum intelektual tidak mendatangkan beras. Itu logika apa dan ilmu pengetahuan apa yang dipakai untuk berpikir macam gitu? Memang dia punya ilmu, Syekh ini. Nah gitu, Bung. Pertanyaannya tiba-tiba, apa dia punya ilmu? Nah, kita sudah menyaksikan dia marah-marah kepada kaum intelektual itu. Itu, Bung, dia tidak menyadari memusuhi kaum intelektual itu merupakan sikap kaum komunis Cina maupun komunis Rusia. Wah, itu anti golongan intelektual, betul. Golongan intelektual dimusuhi, Bung, dalam strategi menanamkan ideologi komunis di kedua negara itu. Igor Gausenko itu seorang novelis Rusia. Wah, itu menggambarkan dengan sangat jelas bagaimana kaum intelektual di Rusia dimusuhi oleh para ideolog, para penguasa yang merupakan ideolog fanatik komunisme. Ya begitu. Di negeri Cina itu agak mirip, Bung, dengan ejek-ejekan di masyarakat Jawa. Sesudah revolusi kebudayaan dan penerapan prinsip-prinsip komunisme oleh Mao, Bung, itu anti kepada golongan intelektual, itu membuat guru dihajar, dibunuh lah oleh murid-muridnya, guru. Dan bahkan, Bung, itu seperti di kampung saya, itu ada ejekan. Kalau orang ngantongi pulpen, wah itu tandanya yang ngantongi itu ingin dikesankan sebagai orang terpelajar.
Kalau orang memakai kacamata itu ingin dikesankan sebagai golongan terpelajar. Nah, di Cina, Bung, di Cina, di generasinya Mao, itu kaum komunis itu melihat orang pakai kacamata, itu pun disebut intelektual, dan itu dihajar, Bung. Dihajar. Prabowo kelihatannya tidak tahu ini, Bung. Katanya orang bilang Prabowo punya buku-buku banyak. Ya bisa saja, Bung, karena dia punya duit. Beli buku kan perkara gampang, buku kan murah. Dia bisa punya pesawat, dia bisa numpuk mobil-mobil kalau dia mau, apalagi buku. Tapi punya buku dan membaca buku itu dua zaman ya, Bung, itu dua jenis peradaban yang berbeda. Orang punya buku, punya buku. Itu suatu simbol. Membaca, tanpa punya buku di rumahnya, dia membaca entah dari mana, minjem perpustakaan. Bisa minjem setumpuk di atas meja, tapi minggu depan buku itu udah nggak ada. Itu membaca fenomena yang lain, Bung. Jadi ya begitu. Prabowo punya buku, kalau nggak dibaca ya apa gunanya? Dan kelihatan Prabowo tidak membaca, Bung. Kalau dia membaca, niscaya tahu paradoks kehidupan dunia Katolik, paradoks dari dia punya ucapan sendiri. Kaum intelektual tidak bisa mendatangkan beras. Ya, tadi saya sudah lawan lah itu cara dia berpikir. Tapi, Bung, yang penting Prabowo sendiri, Syekh Prabowo sendiri itu gemarnya pidato, Bung. Pidato. Apa saja dipidatokan, pening kita mendengar dia punya pidato. Nah, bukan membicarakan sesuatu gagasan yang sifatnya programatik dan berumah di birokrasi. Bukan pidato siap mati untuk rakyat. Para pemimpin harap siap mati untuk rakyat. Ya, kayak gitu-gitu, Bung. Romantis. Kayak anak muda, anak-anak yang baru tumbuh. Oh, pemuja Bung Karno, Bung. Pemuja Bung Karno. Tapi itu juga menghina Bung Karno. Karena memuja Bung Karno hanya meniru gaya pidatonya. Rakyat Indonesia. Dikira keren itu ngomong, rakyat Indonesia. Bung Karno nggak begitu amat pidatonya. Menggelegar, memang menggelegar, tapi programatik, ideologis, pembebasan. Tiap kata dalam pidato Bung Karno, tiap ungkapan lah, tiap kalimat lah, itu ada bahasa programatik, ada bahasa ideologis, ada bahasa pembebasan, agar penjajahan di muka bumi itu harus dihancurkan, dan dia dibenci oleh dunia barat, khusus oleh Amerika. Karena ngajarin semua bangsa-bangsa Asia Afrika harus menjadi bangsa merdeka, mungkin termasuk Latin Amerika. Ya begitu. Prabowo nggak niru, bidang-bidang ini nggak niru. Prabowo hanya mendengar, tertarik pada Bung Karno, hanya mendengar suaranya, lalu dia niru suaranya. Oh, Syekh Prabowo hanya melihat Bung Karno memakai baju, dan dia terkagum-kagum niru bajunya Bung Karno. Itu kan romantis anak remaja, Bung, bukan pemimpin. Yang ditiru dari Bung Karno hanya suaranya, hanya bajunya, dan tidak meniru spiritnya sebagai pemimpin bangsa, bahkan pemimpin bangsa-bangsa.
dunia, Bung. Prabowo tidak punya itu. Apakah dia membaca? Kita tidak tahu, tapi kata orang bukunya banyak. Kalau dia membaca, ini pertanyaan saya, Bung. Pertanyaan kita lah. Tanda-tanda dia membaca itu apa? Kemampuannya berpikir reflektif, kemampuannya berpikir melakukan quote. Yang dia quote cuman satu, ada quote pada orang komunis. Ya quote itu pun quote periferal, karena pikiran orang yang di quote itu bukan pikiran sentral. Bukan pikiran sentral, itu hanya omongan. Waktu sambil ngerokok dan rileks, tidak berbicara tentang perkara dalam pemikirannya yang paling utama. Kalau mengquote orang, Bung, ya jangan segala hal dari omongannya di-quote. Yang di-quote itu gagasan, ide-ide dasar, pemikiran-pemikiran dasar, teori-teori dasar, filsafat-filsafat dasar. Begitu caranya mengquote, Bung. Itu cara berpikir orang sekolahan. Itu cara berpikir kaum akademisi, itu cara berpikir golongan yang mungkin namanya golongan intelektual. Ya kalau ngutip quote hanya sekedar quote, apa saja di quote. Ya, aduh loro, Bung. Sakit jiwa denger dia pidato sebagai jawaban atas persoalan. Dia tidak peduli. Dia kagum pada agendanya, satu agendanya, dua. Kagum betul, Bung. Dan itu sikap yang salah mutlak. Agenda kok dikagumi, agenda itu dikemukakan untuk mendapat masukan dari orang lain. Apakah MBG ada gunanya? Dan rakyat, kaum buruh bertanya, tidak ada gunanya. Apa sikap Syekh Prabowo? Bahwa nggak ada gunanya. Dan mestinya dia sudah mendengar banyak orang bicara berkali-kali. Orang mengeluh tentang MBG. Tapi dia kagum pada gagasannya sendiri. Mungkin Prabowo itu sebenarnya kagum pada dirinya sendiri. Megalomanik. Orang yang megalomanik, itu tidak waras, Bung. Barang siapa mengidap megalomania, itu tanda bahwa pemikirannya persoalan. Bahwa gagasan-gagasannya persoalan. Bahwa kalau punya ideologi, itu ideologi itu juga persoalan, Bung. Kagum pada MBG dan pada koperasi, Bung. Itu dua persoalan yang secara mendasar sudah dikritik oleh masyarakat, oleh golongan-golongan kritis di masyarakat. Tapi dia tidak pernah mendengar, dia malah makin cinta, makin kagum. Ini yang namanya karya agung, masterpiece. Jangan-jangan dia diam-diam berharap dengan masterpiece-nya, dengan karya agungnya. Ya agung menurut dia, tentang MBG dan tentang koperasi merah putih, jangan-jangan dia berharap mendapat hadiah Nobel perdamaian. Wah, ini kan membuat itu kategorinya untuk perdamaian, Bung. Itu jangan-jangan dia berharap begitu. Siap mati untuk rakyat, walah, Bung. Zaman begini jangan pidato yang bukan-bukan. Dolar sudah naik, rakyat terpukul, harga sudah naik, rakyat susah. Jawablah segenap persoalan bangsa itu dengan jawaban
programatik yang berumah di birokrasi yang sifatnya teknis, dan itu wilayahnya menteri teknis yang bisa melakukan itu. Ya begitu, Bung. Salam ya, Bung. Salam, Bung. Mari kita kritisi kondisi di masyarakat kita, dan mari kita kritisi cara berpikir para pemimpin kita. Cara berpikir yang porak-poranda, cara berpikir yang menandakan megalomania, cara berpikir yang menandakan sesuatu yang pantas kita pertanyakan dari sudut psikologi. Ya begitu, Bung. Begitu, Bung. Inilah kondisi kita, inilah yang sebenarnya bagian dari yang paling fundamental di dalam hidup kita pada hari ini. Salam ya, Bung. Salam dari TV Anak Bangsa.